Waalaikumsalam, Ibu. Salam dan bahagia Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini. Pada kesempatan ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh CGP hebat kita, Ibu Eli Marlina. Nah, sebelum kita mulai, kita minta dulu kata sambutan dari Ibu Ramadhani mewakili Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Jadi kalau Bapak Ibu yang saya hormati dan juga ini Marlina hari ini akan mengadakan diseminasi budaya positif yang akan diterapkan di SMP negeri ini, di sekolah kita. Jadi mudah-mudahan dengan adanya diseminasi yang disampaikan oleh Bu Eli ini bisa membuat sekolah kita menjadi sekolah yang lebih bagus lagi, yang bisa membudayakan disiplin positif, sehingga guru-guru akan terdampak dengan apa yang disampaikan oleh Bu Eli. Untuk itu marilah kita bersama-sama menyimak, mendengarkan dan berdiskusi tentang apa yang akan disampaikan oleh Bu Eli. Demikianlah yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, karena ada istilah ikan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus, maka langsung saja kita beri kesempatan kepada Ibu Eli untuk melakukan diseminasi budaya positifnya. Mungkin sebelum dimulai kita kasih tepuk tangan dulu biar kita yang di ruangan ini semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu PKS kita Ibu Ramadhani, Ibu Karina, dan kawan rekan sejabat yang saya banggakan dan saya cintai di SMP ini adalah guru-guru yang saya sangat banggakan. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk datang dalam rangka diseminasi aktivitas saya dalam pelatihan PGP saya itu angkatan 11. Jadi di sini saya akan memaparkan materi saya tentang budaya positif. Ini judul kita yaitu budaya positif di SMP Negeri 6 Binjai. Salam guru dan saya. Baik ibu-ibu, coba kita relax sebentar supaya penat yang ada di depan dalam mengajar ya bersama guru kita. Yuk semuanya senyum selama 30 detik. Tapi senyumnya
teman sebelahnya. Sini ya. Kalau ibu sendiri depan. Karena sini adalah biar komunikasinya cantik semua kalau pertama sama aku beracam semangat. Oke, dah. Next. Sebelum kita mau melanjutkan kita berkesepakatan dulu dalam destinasi ini. Pertama, menghargai siapapun. Kedua, menjadi pendengar yang baik. Dan yang ketiga, kalau bisa hatinya menyenangkan dunia atau kondisi. Ya, lanjut. Ya. Di situ seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif. Dalam budaya positif itu dijalankan dan diterapkan sesuai konsep-konsep inti seperti yang ada di papan ini, itu 6 konsep. Coba saya tanya sama ibu-ibu, apakah konsep yang 6 ini sudah diterapkan? Sudah diterapkan sebelumnya? Sudah? Sudah ibu. Yang belum, ada sudah. Oke, tadi budaya positif kita itu 6 ya. Dalam budaya positif itu kan ada 6. Satu, disiplin positif. Itu arahnya adalah tentang disiplin diri. Disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan. Itu ada gambarnya, ya. Disiplin diri yang dilakukan oleh siswa kita. Ya. Di dalam disiplin diri juga, murid bisa memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau tuntunan. Jadi disiplin diri itu yang ditanamkan oleh murid kita ada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Apa saja itu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berkedudukan global, bergotong royong, kreatif dan berinovasi. Sebelum itu Ibu masih ingat ya waktu Ibu di kelas sudah ada menyanyikan topik pada Pancasila kepada siswanya? Belum. Kita belajar lagi dulu ya Bu, bagaimana kita bisa menyanyikan topik pada Pancasila dari Tadanya ya Bu. Itu saya ya Bu. Satu, ini nadanya versinya beca. Beca, tolong bawa saya. Abang beca, ya ini lagunya ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa. 1, 2, 3, ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkedudukan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernagari. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan
dan motivasi perilaku manusia. Ya. Pertama, menurut pendapat Dena Gosen, Dena Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini maksudnya adalah biasanya motivasi ini perilakunya tujuannya adalah untuk menghindari hukuman. Apabila saya tidak melakukannya, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang muncul secara fisik, psikologis, ya. Motivasi ini bersifat eksternal, ya. Jadi adalah untuk menghindari hukuman. Sebagai contoh seperti ini ya Ibu, motivasinya. Kita sebagai guru hadir tepat waktu. Motivasinya apa? Tujuannya supaya tidak terhindar dari teguran dari kepala sekolah, ya kan? Supaya tidak ditegur kepala sekolah, makanya kita datang. Itu tujuannya kita sebagai motivasi, ya. Itu nomor 1. Ya. Yang nomor 2, untuk mendapatkan imbauan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasinya yang kedua ini adalah kita datang tepat waktu itu karena apa? Mendapat penghargaan seperti pujian, ya. Mungkin pujian dari kepala sekolah, ya. Jadi aku datang dipuji sama orangnya, kan? Jadi itu mengharap pujian inilah motivasi yang kedua. Dengan melihat imbauan atau penghargaan dari orang lain. Ya. Yang ketiga adalah motivasinya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Jadi mengharap imbalan tadi, ya. Yang ketiga menghargai diri sendiri. Jadi sesuai dengan kebajikan kita itu untuk tujuan kita mau datang tepat waktu ke sekolah, mengajar tepat waktu karena tanggung jawab. Motivasi kita di sini adalah tanggung jawab. Tidak ada unsur lain. Hanya tanggung jawab yang motivasi yang nomor 3. Ya. Yang kedua adalah tentang keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah. Di sini guru berperan menunjukkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Mungkin ibu sudah mempraktekkannya di kelas, apalagi wali kelas, ya. Wali kelas sudah membuat kesepakatan kelas. Seperti saya sudah buat prakteknya di kelas di awal pembelajaran atau sesudah pembelajaran itu kita bisa juga menggunakannya. Keyakinan kelas pada anak-anak. Karena hari ini kita mempelajari tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kalau ada yang menjawab, keyakinan itu ya percaya, Bu. Ya, betul. Percaya kepada siapa? Kepada temannya, ya kan? Karena yang dilakukannya itu benar, ya. Tetap janji, ya. Yakin kita sama seseorang, maka diberikan kesepakatan untuk keyakinan tersebut. Jadi dalam bentuk keyakinan itu adalah kepercayaan suatu individu dalam suatu permasalahan. Dalam keyakinan kelas itu dibuat peraturan, misalnya peraturannya tidak boleh supaya kita ini nyaman, bersih, indah, enak dipandang, nyaman. Bagaimana ya dengan ibu? Maka kita buat peraturan
ya. Untuk peraturan kelas misalnya seperti itu. Ayo, satu apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak boleh ribut, tidak boleh berkelahi. Yang artinya peraturan itu adalah larangannya ya. Tidak boleh. Lalu ada diterapkan lagi penyajiannya tentang keyakinan kelas, supaya peraturan tadi dibagikan menjadi keyakinan kelas. Apa? Misalnya kalau kebersihan itu bagaimana membuat keyakinan kelas? Ada yang menjawab, menjaga kebersihan Bu. Iya betul, menjaga kebersihan kelas ya. Ini yang pertama, menjaga kebersihan kelas. Dua apa lagi? Kalau tidak ribut, tidak boleh ribut. Harap tenang Bu. Iya betul. Nah seperti itu ya Bu. Jadi kalimatnya begitu semuanya besar apa? Jadi pendek ya. Jadi sederhana dalam bentuk kalimat keyakinan kelas. Jadi seperti itulah. Jadi kalau contoh-contohnya apa saja? Misalnya yang nampak dan tidak nampak. Yang nampak itu apa? Kalau misalnya membuang sampah sih. Si anjing membuang sampah Bu, sembarangan di meja. Nampak. Kalau tidak nampak apa? Dia membuang sampahnya tidak ada yang tahu. Dia langsung membuang sampah. Di tempat ini. Berarti dia ada disiplin dirinya untuk menanamkan rasa kebersihannya, kepeduliannya kepada kelasnya. Seperti itu ya tidak. Itu contohnya ya Bu. Itulah saya terapkan kepada anak-anak di dalam kelas tentang keyakinan sekolah dan kelas. Next. Nah ini contohnya Bu yang saya buat keyakinan kelas 85. Saya waktu kelas 85. Itu pertama hadir tepat waktu. Ini kan ada keyakinan kelas sudah sepakat ya kan? Sama dulu dan nanti. Kedua, mengucapkan dalam mengucapkan salam, ya. Dan sesudah pelajaran itu berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar juga. Lalu melaksanakan tugas dengan tepat waktu. Kalau ada yang permisi, ya, permisi meminta izin ya, meminta izin keluar ruangan, lalu membuang sampah pada tempatnya, lalu melaksanakan 5S. 5S itu kan buat Ibu. Apa itu? Senyum, sapa, salam, sopan, ya, nah itulah ya Bu, keyakinan kelas. Jadi ada rasa nanti anak-anak akan tahu keyakinan kelas kalau dilanggar. Nanti akan dijelaskan lagi sama gurunya ya, permasalahan. Next. Oke, kita speaking dulu ya Ibu. Supaya hilang penat, kita speaking dulu. Kita berdiri Ibu. Diputar-putar, bertepuk tangan, jangan diputar-putar, peganglah
Jadi saya dulu lagi kita lanjut ya. Ya, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Ini pernyataannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan dan melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kita butuh semua itu. Pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. 4, kebebasan. 5, kesenangan. Jadi ada di satu. Ibu Eli, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya. Tommy, beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan atau makan siang. Mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Itu Tommy. Ya. Alasannya kenapa Tommy melakukan hal itu? Mengambil bekal makan siang temannya. Yang pertama, alasan pertama karena dia lapar. Ya, biasanya kalau kita ambil bekal makan itu, kita tuh karena lapar. Kalau lapar, lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal. Itu bukan hidup ya, bukan. Yang kedua, alasan Tommy itu merasa tenang temannya jadi melakukan dia iseng itu. Jadi pernyataan ini kebutuhannya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Terus alasan ketiga, Tommy karena temannya tadi, kalau Tommy itu lagi ambil bekal makan siang temannya merasa takut gitu. Karena kan dialah yang jadi pemerannya, ya. Yang takut dengan dia dan memiliki keinginan. Jadi kasihlah bekal makan itu ya. Jadi ini termasuk kebutuhan dasar kekuasaan. Alasan Tommy juga yang keempat, karena dia bosan. Jadi kalau makanan itu yang dibawa itu saja. Dia ingin coba juga bekal makanan temannya. Jadi ambilnya juga ya, karena kebutuhannya kan bukan karena pada makanan ya. Jadi ini merupakan kebutuhan kebebasan. Itu alasan Tommy. Lalu alasan Tommy yang kelima, istri. Misalnya ya, karena ingin pelatihan ya, menikmati ekspresi dari teman-temannya kesal. Dia suka kalau teman-temannya lagi marah kalau dia ya. Jadi bisa ya. Dia ekspresi teman-temannya dianggapnya itu lucu gitu. Kalau teman-temannya juga agak kesel gitu kan. Jadi temannya mengambil kesalahan ini. Ini merupakan kebutuhan akan memiliki kesenangan. Ya. Sekarang posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu pertama. Di sini yang kelima ini, ibu termasuk tidak dari 5 ini posisi kontrolnya. Ada ya, ada tidak. Jadi 5 posisi kontrol restitusi itu, pertama adalah guru sebagai pendukung. Sudah jelas kalau guru sebagai pendukung itu efeknya
kepada siswa kita tuh seperti yang dulu ya. Kalau apa dengan fisik, kalau dan menggunakan fisik. Itu kedua, itu sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, seakan-akan kita itu semua tadi melakukan kesalahan, tapi kita ingatnya itu kecewa lah sama kamu melakukan lagi seperti itu. Ya. Nanti ibu nanti ditegur sama kepala sekolah. Jadi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Itu termasuk yang ketiga sebagai teman. Ya, sebagai teman itu kebanyakan muridnya senang gitu ya tuh. Dia senang sama gurunya satu saja karena dia adalah teman. Bagaimana kalau teman itu kan dekat, dekat gitu ya kan. Jadi dia ada semangat dalam belajar. Lalu sebagai pemantau. Biasanya kalau sebagai pemantau itu dia mengawasi dari gerak-gerik siswanya. Belajar dan belajarnya lihat atau di luar juga ada namanya sebagai pemantau yang mengawasi. Lalu manajer, guru sebagai manajer. Ini manajer ini posisi kontrol itu bagus ya. Karena apa? Karena sebagai manajer itu dia mencari solusi permasalahan dari muridnya. Dia mengevaluasi dari setiap pertanyaan kalau muridnya itu ada masalah. Ya, jadi manajer ini ini dia 5 posisi kontrol. Ya. Dari motivasi itu berbuat, berkata, hasilnya bagaimana, kelas dan berkualitas, berkata, dampaknya bagaimana. Jadi identitas gagal itu ada 2 di sini. Sebagai untuk menghindari hukuman itu sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Lalu identitas berhasil sukses dalam kontrol dan luar itu sebagai teman dan sebagai pemantau. Ya, itu contohnya itu menghasilkan imbalan atau ketergantungan. Lalu sebagai manajer ini identitas yang berhasil ya, karena dia mengontrol dirinya. Memang kita kalau guru melihat murid lagi ada masalah, misalnya lagi berkelahi, lagi kesalahan, jadi kita kontrol diri dulu. Memang rasanya marah, tapi tahan dulu. Supaya apa? Ada kata menghargai murid kita, langsung gimana? Tanyakan, cari evaluasi dulu, solusinya. Dengan tanggung jawab kita sebagai guru itu dalam posisi yang menjadi sangat penting. Dalam posisi kontrol restitusi. Ya. Lalu saya sebutkan tadi di antara kelima tadi di posisi kontrol itu yang lebih baik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid. Ya, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan begitu murid ada dapat memberikan solusi. Yang saya sebutkan tadi, kita berkenal dengan solusinya, ya, lalu buatlah solusinya. Tuhan yang posisi di manajer oleh hasilnya. Lalu mengacu pada restitusinya ini menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri. Nah, dia jadi manajer juga muridnya. Nah, ini tadi kan ditanya identitasnya, kenapa kamu melakukan hal ini? Apa alasannya? Setiap manusia pasti punya kesalahan, bukan kamu saja.
lebih tinggi, akan tercipta identitas positif pada diri sendiri. Tapi ini kita tanya satu persatu ya. Ibu sudah menurut Ibu ya, Ibu Dani, nomor Dani, nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini merupakan hukuman atau sanksi hukuman, tapi sebenarnya itu konsekuensi. Saya tidak akan terlambat lagi karena dia karena 100 kali, tapi kalau 100 kali 2 kali 5 tangannya, jadi fisik gitu ya. Kalau saya rasa ini hukuman, bukannya konsekuensi. Ini konsekuensi mencatat 100 kali, makanya saya tidak akan terlambat karena terlambat ke sekolah. Yang kedua, bermain bola. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu Mega? Karena nggak ada Jangan hukumannya dari keselamatan belum lagi. Ini lari mengelilingi lapangan basket. Ini fisik. Ingat kalau namanya hukuman itu berkenaan dengan fisik. Kalau lari itu dia kan pasti kan. Kalau dia lari kan pasti dia capek. Lalu nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Adik, itu sanksi atau hukuman? Atau konsekuensi? Sanksi. Ini ada sanksi atau konsekuensi ya. Karena dengan konsekuensi, karena dia berbuat kesalahan. Tapi efeknya sebentar aja kan? Sebentar aja. Lalu nomor 4, Bu Mulyati, murid diminta untuk close up 12 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Karena kalau konsekuensi dia bagaimana? Jadi tidak akan langsung yang kelima, Bu Raima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Ini konsekuensi atau hukuman? Sanksi. Sanksi atau konsekuensi ya? Sanksi. Itu menggantikan tugas teman yang dicoret. Ya diganti lah ya kan? Bisa fisik. Nomor 6, berjemur di lapangan sekolah dan mengobrol dengan buah hati. Iya, benar. Kalau berjemur pasti kepanasan ya kasihan. Ini kita tahu hukuman atau konsekuensi dan kita tahu dulu apa yang yang 7, banyak lagi ya. Dan 14. Pak Rida, yang nomor 7, murid
Berdiri di depan kelas, angkat kaki satu. Baca surat dari pacarnya dia, Bu. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman, iya hukuman. Nah, visit ya Bu ya. Oke, betul Bu. Karena kita dulu pernah jadi seperti itu ya Bu. Amin. Dan alami ya Bu. Oke, nomor 9. Bu Irna, membersihkan kapal air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bersihkan sanksi. Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi atau sanksi. Oke, ada lagi masalah-masalah itu ya Bu. Ada yang mau lagi? Membersihkan WC. Jangan langsung bersihkan. Baik Bu. Temannya. Ya, hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Iya, benar. Terima kasih Bu. Itulah biar kita tahu yang namanya hukuman dan konsekuensi. Artinya dengan memberikan hukuman itu hukuman dengan fisik, ya. Efeknya nanti siswa kita itu menjadi rasa dendam, ya. Jadi kalau nanti orang tahu kita nanti dicelakainya, bisa saja mereka itu nanti dilepaskannya ke ban. Jadi itu yang kita hindari. Jadi efeknya ini panjang kalau menggunakan hukuman. Untuk konsekuensinya, ya efeknya kita juga sakit lagi. Walaupun misalnya dia terlambat 10 menit datang, ya konsekuensi kita apa? Ya 10 menit tadi itu kita tambah lagi. Karena kalau kamu sudah pulang, jadi 10 menit kurang tambah jam berarti jam 12 yang 12. Kita ambil saja ya. Oke, sekarang segitiga restitusi. Tahapan dalam merumuskan segitiga restitusi itu ada 3 bagiannya. Pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan seseorang. Tahapan segitiga menstabilkan identitas, ya. Dalam menstabilkan identitas ini prinsipnya untuk membuat kesalahan dalam proses pembelajaran yang nantinya akan membuat identitas gagal seorang identitas sukses, ya. Sebagai contoh ini ya Bu, contoh video. Pada hari Sabtu pagi yang pertama pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 85, seorang guru bernama Abed terlambat datang ke sekolah. Waalaikumsalam. Silakan, Nak. Abel, jadi setelah pelajaran selesai, kamu kembali ya. Ya. Lanjut pelajaran kita. Semua perhatikan ke depan. Apa kabar hari ini kamu, Nak? Sehat, Bu. Kamu tahu kenapa alasan kamu Ibu panggil ke sini? Terlambat datang ke sekolah. Membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki kesalahan ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki kesalahan ini. Apakah kamu ini telah menjadi orang baik untuk dirimu sendiri? Belum, Bu. Masih banyak kesalahan saya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Apa alasannya, Nak?
Karena sepeda saya rusak, Bu. Jadi saya harus jalan kaki ke sekolah, Bu. Berapa jarak rumahmu ke sekolah? 3 kilometer, Bu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Apakah kamu masih ingat? Ingat, Bu. Coba, keyakinan kelas apa? Komitmen, Bu. Apa itu komitmen? Menjalankan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal masuk sekolahnya, Bu. Kira-kira kamu bersedia tidak untuk memperbaiki kesalahan ini? Bersedia, Bu. Saya akan memperbaiki sepeda saya agar tidak seperti ini lagi, Bu. Kamu ingin orang seperti apa, Nak? Saya ingin menjadi orang yang bertanggung jawab, Bu. Untuk memperbaiki proses pembelajaran ini, apa yang kamu lakukan? Memperbaiki sepeda saya, Bu. Saya akan berusaha tidak akan terlambat lagi. Saya hargai usaha kamu. Sekarang, silakan kembali masuk kelas. Terima kasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abelia Misha Zafira. Saya kelas 8 dari SMP Negeri 6 Binjai. Saya dan guru saya melakukan kegiatan positif. Saya sangat senang sekali karena bisa menyelesaikan masalah saya dengan kesadaran. Dan sebab itu saya bisa memperbaiki diri saya. Sekian, terima kasih. Ini video ini dulu seperti biasa murid kita mau terlambat masuk kelas. Jadi saya menanyakan siswa saya dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertama, tadi saya waktu mengajar siswa saya tegur, Abel, nanti setelah pelajaran selesai, jadi pagi ibu ke kantor dulu ya. Ibu, ya, setelah selesai, murid kita datang ke ruang guru. Lalu kita tanya dengan rumusan tes itu. Itu menstabilkan identitas. Ya, dalam menstabilkan identitas ini saya menanyakan, apakah kenapa kamu terlambat? Ya, jadi dengan tiga instruksi tadi yang sudah saya lakukan, jadi siswa itu kita harus tahu gitu. Alasannya kenapa dia terlambat? Ya. Memang setiap manusia itu tidak sempurna ya, karena kita pun bisa saja berbuat seperti itu. Misalnya dalam terlambat dia tadi, ibu pun seperti itu juga, ya terlambat. Tapi ibu tidak punya kesalahannya. Akan tetapi ibu menanyakan, ya, menanyakan ini, kenapa alasannya kamu terlambat? Alasannya katanya dia sepedanya rusak, jadi terlambat rusak. Seperti itu. Jadi kita menggunakan keyakinan juga. Kita sudah membuat kesepakatan keyakinan kita sesuai komitmen. Kalau terlambat sekolah, terlambat waktu sekolah, maka itu harus komitmen ya, harus bertanggung jawab, harus menghargai disiplin waktu. Seperti itu. Oke, sekarang dengan kesimpulannya, Ibu dalam menerapkan budaya positif yaitu dari segi tiga institusi, maka pendidik bisa membantu siswa kita dalam mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak tindakan mereka. Ya. Nah, itu mendorong juga tanggung jawab pribadi
dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan suportif. Itulah kesimpulan dari penerapan budaya positif di sekolah kita yang kita cintai. Terima kasih Bu-Ibu. Inilah dari kata saya, dari kata semboyan, semoga bergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih gimana? Terima kasih Ibu Eli atas pemaparannya yang sangat luar biasa untuk kita semua. Mungkin dari yang Ibu paparkan tadi ada gejolak-gejolak pertanyaan, penasaran dari Bapak Ibu guru. Untuk itu kita buka sesi tanya jawab. Sesi pertama untuk 3 orang yang ingin memberikan pertanyaan, masukan maupun saran. Ayo Bapak Ibu kita persilakan. Iya, Bu Rasma. Yang mau saya tanya, apa itu segitiga? Apa tadi? Restitusi. Oke, biar nanti langsung sekalian dijawab. Untuk penanya kedua, bagian kedua ya Bu Ros, silakan Bu. Maaf, boleh dulu. Oke, Bapak Ibu yang lain ada yang ingin memberikan umpan balik positifnya untuk Ibu Eli, PGP Angkatan 11 dari SMP Negeri Binjai. Ada. Sambil menunggu Bapak Ibu memberikan umpan balik, saya persilahkan Ibu Eli untuk menjawab. Tadi ada 2 pertanyaan dari audiens kita. Yang pertama dari Bu Rahima, apa itu segitiga restitusi? Kemudian yang kedua dari Bu Ros, apa sih bedanya sanksi, hukuman, dan konsekuensi? Seperti itu ya. Adalah ini saya untuk segitiga tahapannya ini. Pertama itu adalah menstabilkan identitas. Pertanyaan seperti ini, menstabilkan identitas. Kamu terlambat. Kenapa kamu nyakit? Kenapa kamu bukan setiap manusia pasti merasa bersalah? Tidak ada yang sempurna ya. Nah, melakukan kesalahan itu banyak bukan kita saja, semua ya. Jadi kita tanya identitasnya kenapa kamu alasannya. Kita tidak tanya masalahnya saja, kita tanya alasannya kenapa kamu terlambat. Jadi itu menstabilkan identitas. Lalu validasi tindakan yang salah. Tindakan yang salah yang dilakukan adalah dari kelompok tadi di dalam kelompok. Lalu menanyakan keyakinan. Kamu tahu kan? Kita sudah mempelajari tentang keyakinan kelas. Hadir tepat waktu. Sudahkah kamu melakukannya dengan komitmen? Sudah tepat waktu. Kita tanya keyakinan. Lalu apa yang kamu mau? Seperti apa kamu? Oh, tentang jawab Bu. Tidak akan terlambat lagi. Saya akan memperbaiki sepeda saya Bu. Jadi 3 tahapannya kita tanya kepada si anak tadi kalau ada kasus ini. Ada contoh-contoh pertanyaan sesuai dari 3 ini. Ya, seperti itu ya Bu.
Lalu untuk pertanyaan Bu Ros, ya, apa perbedaan dengan sanksi dan hukuman? Hukuman itu adalah suatu peraturan bagi diri kita, maunya kita, ya, dia menggunakan fisik. Fisik itu kan misalnya hukum, hati, ujung, dengan kata itu juga fisik. Jadi jangka panjangnya si anak akhirnya akan merasa tidak senang, karena kita menghukum, ya. Seperti tadi siswanya tadi lari 100 kali keliling lapangan, ulang 100 kali pasti susah napas, dia pasti akan dendam sama gurunya, ya kan? Takutnya itu sama gurunya dia tidak mau lagi masuk kelas, bisa juga Bu, banyak efeknya seperti itu. Jadi kalau sanksi atau konsekuensinya kita cari solusinya. Kalau dia terlambat itu jangan di lapangan, ya paling tidak dalam belajar, sesudah belajar, misalnya terlambat 10 menit, jadi 10 menit itu dia belajar waktu jam pulang sekolah, ya, itu sanksi atau konsekuensi kita sebagai guru dalam melakukan kasus dari siswa seperti itu, ya Bu. Tidak, ya. Menurut Ibu, tanggapan dan komentar Ibu mengenai materi kita ini bagaimana? Berikan masukan Ibu. Berusaha ada masukannya? Tidak, ya. Terima kasih ya Bu. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi aktif dalam diseminasi budaya positif yang tadi disampaikan oleh Bu Eli. Sebelum saya tutup, saya simpulkan dulu beberapa poin. Yang pertama tadi tentang apa sih itu segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu merupakan proses yang bertujuan untuk membantu murid memperbaiki kesalahan sehingga dia dapat kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Eli melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian untuk poin keduanya, apa bedanya sanksi dengan hukuman? Jadi kalau hukuman itu dia biasa hanya berfokus kepada perubahan perilaku. Misalnya tadinya dia tidak terlambat karena dihukum lagi ya Bu ya 100 kali putaran, maka besok dia tidak terlambat memang, tapi tujuannya hanya untuk menghindari hukuman. Sedangkan sanksi tadi dia fungsinya untuk motivator moral atau menyampaikan norma atau aturan-aturan yang telah disepakati di awal. Jadi ketika anak terlambat kita ingatkan dulu apa kesepakatan sekolahnya itu anak yang terlambat. Misalnya tadi disampaikan contoh anak yang terlambat itu memungut sampah, itu sudah disepakati di awal. Jadi ketika anak terlambat kita suruh memungut sampah itu sesuai dengan kesepakatan untuk mengingatkan dia kepada aturan atau kesepakatan yang telah dibuat di awal. Saya rasa cukup untuk hari ini. Terima kasih kepada Ibu Eli yang telah menularkan pemahaman tentang disiplin dan nilai-nilai positif kepada kami warga SMP Negeri 6. Semoga kedepannya kita dapat pelan-pelan menerapkan disiplin positif ini kepada lingkungan kita. Mungkin berubah itu kita tidak bisa sekali dalam hitungan singkat gitu, karena kita bukan Roro Jonggrang ya kan. Jadi besar harapan saya melalui diseminasi ini membawa dampak positif buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bu.
Iya.